Kalau awam ya, saya sebagai awam nih, Mmm, aduh kalau mau lari jangan banyak minum deh, ya takut kan? Gitu kencing, gimana tuh kan takut ribet ya harus keringetan. Hydration training tuh makanya bukan H-1 sebelum race baru konseling gitu, iya, kayak fatal gitu. banget. Simpelnya seperti apa sih untuk sebagai edukasi awal kepada Oke, para pelari-pelari awal ini? simpelnya yang Mhm, pertama adalah ngukur dulu heart rate deh, yang mhm. paling aman itu. Oh iya, Sama tahu potensi diri. Kalau belum mhm. pernah lari sama sekali, ya latihan jalan dulu, ya Oke, kan? Latihan strength training dulu. mhm. Mulai biasain minum, kan rata-rata di kita tuh jarang minum. Betul. Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik pada program Tribun Health. Nah, kali ini tinggal menghitung hari, ada perhelatan akbar, khususnya bagi para pelari-pelari yang ada di Indonesia maupun dari luar negeri. Ada Bandung Marathon yang dipersembahkan oleh Pokari ya, Mm, Pokari Run, tanggal 21 Juli 2024. Titik startnya rasanya di Gedung Sate ya, mungkin ya. ya, Nah, bagi para pelari yang ada yang akan ikut, yang sudah mendaftar, mungkin akan tema kali ini sangat-sangat bermanfaat karena kita akan membahas seperti apa nutrisi dan persiapan-persiapan bagi para pelari untuk mengikuti lari maraton ini. Nah, di Studio Tribun Jabar sudah ada pelari, ya, sudah ada juga berprofesi sebagai dosen yang akan membahas kebutuhan-kebutuhan nutrisi bagi para pelari. Ada Teh Karissa. Halo Teh, halo, apa kabar, sehat ya? alhamdulillah Ya, sehat. setelah beberapa puluh tahun Iya, tidak akhirnya kita ketemu berkunjung, lagi. ya akhirnya kita bertemu lagi. Mm-mm, Eh, Kalau pelari ya, khususnya untuk nanti Bandung Marathon mhm, di hari Minggu, mhm. tanggal 21 Juli nanti, persiapannya seperti apa sih idealnya gitu? Idealnya. Ah, Oke. Persiapannya yang pertama, mm, kalau bisa mental ya. mental ya. Sebenarnya selain Ya, gizi, mental juga harus dipersiapkan. Yang mm, kedua, secara umum, kesehatan secara umum ya. Yang ketiga, jangan lupa outfitnya. Harus kayak outfitnya. kalau di Bandung, ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau Mm, outfitnya mm, biasa aja mm. juga. Yang Yang penting penting skill ya. skillnya dan diri sendirinya Iya. udah siap ya. Eh, Hadir di momen yang mau Fashion Week ya, anggapnya sebenarnya jatuhnya kayak fashion show betul, iya, karena iya. hampir seluruh pelari dari seluruh Indonesia Mm, datang. Tapi kalaupun outfitnya sebenarnya kita belum bisa ya nggak apa-apa. Yang mm, penting fisik udah sehat. Nah, salah iya. satu komponen supaya fisiknya prima kan nutrisi. Ya, oke. Mirip fashion show karena betul. Jadi di setiap sudut jalan itu akan ada fotografer ya Fotografer yang ya. akan mengabadikan foto dan Iya. video. Jangan lupa Pasti senyum berarti ya. senyum ya Iya. dengan keringat Iya. mengucur deras Iya. gitu ya. Aku juga pelari sebenarnya dari Iya. dari SD ya. Iya. Aku pelari dari SD. Kita Kok semua kok pelari yang SD. ketawa gitu ya? Nggak, kita semua pelari dari SD. Kan Iya. wajib di sekolah. Iya, wajib di sekolah aku pelari. Iya. Komunitasnya juga anggotanya banyak ya Iya. sampai sampai sekarang, tapi berlari mengejar mimpi tapi masih nyate. Iya. Belum Pokari belum pernah lah, belum Nanti pernah berarti ikut tahun ya. depan ikutan lah ya. Siapa tahu 5 Ya, kilo dulu. 5 kilo berat badannya harus turun 5 kilo lagi Bukan, kayaknya. 5 kilo dulu race-nya. Nggak mau merespon tentang itu, nanti Ah, takutnya serius, taunya serius, aku taunya ikut 42 gitu. ya. Takutnya jago Oh gitu iya, ya. ya nggak apa-apa. Kan repot. Nah, Teh, berbicara tentang nutrisi ya. Hmm, Nutrisi untuk kita bisa ikut lari, sama nggak sih nutrisi eh, yang hari-hari. jarak tempuh 5 kilo, Hmm. yang 20-an sampai ke 40-an itu sama nggak sih? Asupan yang harus kita makan, kita konsumsi untuk tubuh, persiapannya. Beda tentu aja. Hmm, 5 kilo itu kan jaraknya masih jarak dekat. ya. Berarti fokusnya juga bukan di endurance training. Mm-mm. Jadi itu nanti lebih ke arah karbohidrat yang sederhana. Jadi Ya. cepat serap, cepat pakai, ledakannya juga tinggi, Mm. jadi bisa speed gitu, cepat Oke. 5 kilo selesai. Yang 10 udah pertengahan, 10-21 yang 10 kilo sama yang HM itu udah pertengahan, terutama yang HM itu udah masuknya endurance training. Jadi kalau endurance sport berarti lebih nanti kita utilisasinya bukan hanya karbohidrat, tapi ada bagaimana supaya lemak juga bisa menjadi sumber tenaga kita saat berlari. Jadi ototnya bisa dipakai otot yang untuk cepat, gerakan cepat dan juga gerakan lambat gitu. Nah, apalagi yang kalau full maraton itu udah pasti nutrisinya benar-benar harus dipersiapin matang-matang karena
42 kilometer tuh jauh loh. Jauh. Jauh Bang. Kalau Bandung, Kota Baru Parahyangan itu 3 kali bolak-balik. Iya. Bayangin. Kalau kita lewat tol Cipularang itu sampai mana ya? Apa ya? Kilometer Sampai 42. 42 ya? Sejauh itu guys. 42. Jadi kayak preparationnya harus matang banget. Oke. Berarti ada pembeda ya. Mulai dari jarak 5 sampai 42 itu persiapannya berbeda ya. Beda. Nah, kalau untuk pemanasannya nih, ya, Oke. pemanasannya gimana nih? Apakah tetap sama durasi pemanasan atau beda juga nih? Oke. Sebenarnya sih kalau lebih tepatnya ya, itu mungkin coach yang jawab. Tapi sepengalamanku ikut 5, 10, 21, kalau 42 belum sampai ya. Belum. Mungkin besok ya, minggu ya? Enggak ya? Enggak, tahun depan aja kayaknya. Tahun depan aja. Oke, Ntar kita bareng, kita 42 bareng. ya? Oke ya. Tahun depan ya? Bener ya. Nah, itu kita kalau pemanasan itu kan ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau misalnya kira-kira mau lagi race kan berarti kayak minggu itu nanti race. Nah, kalau race itu pasti pemanasannya macam-macam. Nah, itu bervariasi. Itu bisa disesuaikan sama coachnya. Dan untuk mencegah cedera dan menyesuaikan detak jantung atau heart rate kita gitu. Jadi pemanasan tuh penting, tapi tipenya seperti apa tentu aja itu ada plan-nya masing-masing. Sebenarnya biasanya kalau sekarang sih mau bukan atlet juga ada coachnya, ada pelatihnya. Gitu. Yang penting gaya dulu aja ya. Yang penting cuannya banyak ya untuk membayar Iya. coachnya gitu ya. Dan mencegah cedera sih terutama. Itu yang paling penting ya. Tapi kalau nggak mampu, join community. Iya nggak? Di Bandung ada beberapa komunitas nih. Boleh disebutin nggak? Boleh, silakan. Ada Riot Bandung, terus juga ada PMS Runner, terus juga ada Strong Manis, ada Sukuku, ada juga Indorunners ya, juga ada apa lagi? Banyak ya kayaknya beberapa. Kalau misalnya kayak kita belum mampu nih hire private coach, ya join community dulu. Biasanya di community tuh ada coachnya sendiri gitu. Nah, itu kita bisa tahu cara pemanasan yang baik. Terus kalau kebetulan di komunitasnya ada ahli gizi atau ada dokternya, kita bisa sharing-sharing mengenai bagaimana sih mencegah cedera dan juga nutrisi serta hidrasi yang baik untuk pelari. Jadi kalau nggak sanggup lari sendiri, kenapa nggak bareng-bareng dulu? Oke, artinya harus dimanfaatkan ya komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung, karena memang cukup banyak, hampir banget. Tiap hari Minggu tuh ya. Iya, Sabtu, Minggu, Selasa malam, semua ada kegiatan. Aku pun juga join sama komunitas, bukan yang kayak sendirian banget. Cuman tetap aja ada waktu-waktu di mana ketika kita training tuh butuh waktu sendiri. Iya, karena kita nggak bisa hidup sendiri ya. Jadi harus gabung ke komunitas harus gabung juga. Komunitas. Nah, Teh, berapa sih jarak dari masuknya asupan gizi itu sebelum menuju ke hari lari gitu? Oke. Idealnya seperti apa gitu? Idealnya. Berapa lama sebelum lari? Preparationnya. Sebelum kita submit buat ikutan sebuah race, yang pertama kita siapkan kan tadi mental, yang kedua kan kesehatan fisik kita. Nah, bagian dari kesehatan fisik kan gizi. Uang pendaftaran juga? Uang pendaftaran. Asal jangan pakai pinjol ya. Oke. Pinjam teman. Jadi kita si gizinya itu sebenarnya pas kita udah mau mulai start training itu memang harus sudah diperhatikan, terutama asupan makronya dulu kayak karbohidrat, protein, lemak, tapi juga mikromineral juga dipenuhi. Contohnya kayak natrium, kalsium, kalium gitu ya, potasium itu harus juga tercukupi. Tapi hitungannya akan beda dari yang ketika training sama start buat mau lomba. Terutama yang krusial, paling sering dengar nggak sih carbo loading? Loading juga tuh mikirnya. Loading juga. Apa tuh? Kayak orang-orang pada statusnya kalau hampir semua pelari sekarang nih, carbo loading. Tapi yang difoto ayam, kan nggak nyambung ya sebenarnya. Carbo loading kan karbohidrat loading. Jadi memasukkan karbohidrat yang banyak ke dalam tubuh kita supaya disimpan menjadi glikogen. Glikogen itu adalah seperti karbohidrat tapi disimpannya di otot dan di liver. Nah, di otot nanti dipakai ketika kita berlomba tadi, pakai glikogen tuh. Jadi tenaganya tuh dari glikogen otot, ceritanya biar nggak loyo pas lagi lari. Kayak gitu. Nah, makanya pada carbo loading. Tapi carbo loading tuh bukan cuma asal makan sebenarnya Bang Dani. Ada takaran? Ada takarannya. Nah, lebih spesifiknya lagi tuh 4-7 gram per kilogram berat badan. Contoh misalnya ada pelari beratnya 50 kilo. Berarti kalau misalnya ngambil yang terendah di 4 gram, berarti 200 gram karbohidrat per hari dia harus masuk. Padahal hari-hari belum tentu karbohidratnya sampai 200 gram. Nah,
mulainya carbo loading tuh 3 hari. Kalau dulu riset yang dulu tuh bisa seminggu, 2 minggu sebelumnya boleh carbo loading. Kalau sekarang ada penelitian terbaru ya, Bang Daniel. Ternyata carbo loading itu efisien tuh dimulai di hari ketiga atau 4 sebelum race. Okay. Berarti kalau misalnya hari Minggu nanti race, bisa hari dari ini sekarang ya, nih iya, carbo benar, loading. benar. Jadi saatnya mau berburu makanan di Bandung. Oke. Ya, di Bandung Makanan apa sih nasi sehari. yang banyak karbohidratnya atau makanan yang banyak karbohidratnya? Apa? Cilok karbohidrat. Ya. Tetap bisa ya? Bisa. Bisa ya? Boleh. Oke. Apa lagi? Nasi apa ya di Bandung? Nasi uduk, nasi kuning. Nasi kuning. Terus apa Nasi merah. Nasi merah. Ya. Aneka di Bandung, Bu Imas kalau disebutin ya. Boleh Iya, banyak sebenarnya. boleh. Siapa tahu Bu Imasnya jadi sponsor di Ya, sini. masuk Ya, Tribun. masuk. Oke. Banyak banget jajanan di Bandung yang sumbernya karbohidrat. Nah, dimulai dari sekarang, 4 sampai 7 gram per kilogram berat badan. Jadi beda-beda tiap orang. Oh, beda-beda ya. Ada yang bisa sampai 400 gram, ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, tapi kalau yang jaraknya 5 kilo, nggak usah carbo loading banget. Kenapa coba? Kenapa Kecuali atlet pro ya. Karena malah nanti jadi gemuk kalau kelebihan. Kalau kelebihan glukosa nih, kalau kita makan karbohidrat, kan makan masuk dicerna di tubuh kita, akan menjadi glukosa. Nah, glukosa akan disimpan di liver dan di otot dalam bentuk glikogen. Kalau di glikogennya udah cukup nih di liver sama di otot, dia akan dirubah jadi jaringan lemak. Nah, kalau misalnya larinya cuma 5 kilo, ngebakarnya cuma 300 kilo, tapi makannya sampai 4.000 kalori sebelum-sebelumnya ya, jadi gendat kan, nggak bagus. Iya. Tapi kalau yang 42, ya nggak apa-apa, pakai misalnya yang 7 gram gitu, tapi dimulai dari sekarang, kalorinya banyak, nanti juga dibakarnya banyak banget. Bisa sampai 3.000-4.000 kalori mereka ngebakar selama hari H. Bener nih Teh. Nah, kayak aku nih ya, kan bukan pelari ya. Bukan pelari, sama sekali tidak terbiasa dengan lari. Nah, tapi semisal nih, aku punya semangat nih harus ikut nih hari Minggu, ya. Tapi aku nggak mau tahu lah dengan kebutuhan nutrisi dan sebagainya. Risikonya apa? Resikonya yang pertama cedera. Yang kedua tubuh kita kan belum menyesuaikan. Ya bisa-bisa aja, tapi bisa cedera. Terfatal apa? Buktinya yang tahun lalu kan ada yang meninggal juga nggak sih? Ya karena heart rate. Jadi dalam olahraga yang sifatnya seperti berlari salah satunya, itu ada zona training. Nah, zona training juga akan ngaruh nanti ke hasil race yang diselenggarakan. Misalnya kita tuh membagi kayak zona pertama itu zona pemanasan, zona kedua dan ketiga adalah zona pembakaran lemak, zona keempat dan kelima, zona 4 threshold, zona kelima juga maksimum ya, heart rate maksimum. Nah, kalau kita sebenarnya harus tahu dulu zona kita tuh rentangnya di mana. Jadi 220 dulu, kurangin umur, itu adalah heart rate maksimum. Bang Daniel nih, spill umurnya nggak sih 220 kurang umur berapa? Kalkulator ada yang mana? 220 kurang umur berapa? 220 kurang... Anggaplah 25 ya. Ya, anggap Bang Daniel tuh 25. Anggaplah 25. Kurangin 220 kurang 25, berarti 195 ya? 195, berarti itu heart rate maksimum. Jangan sampai nih nanti karena tanpa persiapan, Bang Daniel lari di heart rate maksimum. Kalau heart rate maksimum, otomatis jantung kita berat dan juga akan menggunakan sumber glukosa sebagai sumber energi utama. Jadi glikogen kita akan habis, benar-benar habis. Karena tidak memperhatikan zona latihan tadi. Nah, kenapa perlu persiapan itu? Kenapa perlu persiapan? Nah, di zona 4 tetap pakai glukosa juga di glikogen dari otot kita. Di zona 2 dan 3 itu pakai lemak. Jadi kalau kita training, sebelum kita akan persiapan race, itu kalau bisa di zona 2 dan 3 itu harus ada tipe latihan yang zona 2 dan 3. Kenapa? Karena pakai lemak kita di tubuh kita. Dulu mungkin Bang Daniel juga pernah ngundang saya, terus masih agak gemuk gitu ya. Ketika training saya juga belum potensialnya ke arah zona 2 dan 3, saya banyak pakai glukosa. Glukosa sedangkan glikogen ya yang dari otot saya, yang dari liver saya, atau yang saya minum atau makan sehari-hari aja. Sedangkan kalau cadangan lemak dia nggak akan kebakar-bakar selama glikogennya belum habis. Nah, jadi saya harus latihan di zona 2 dan 3 supaya menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Cuman emang lebih lambat kecepatannya, nggak apa-apa sih. Tapi orang yang berlatih lambat dan juga nanti ada latihan cepatnya, bisa race tuh bisa bagus banget hasilnya. Kenapa? Karena utilisasi atau penggunaan energinya jadinya udah efisien, nggak boros gitu. Nggak boros, nggak numpuk, nggak boros dan nggak salah gitu. Dan nggak kurang. Jadi finish strong kalau kata orang-orang ya. Jadi pas finish happy gitu. Cederanya sedikit.
Oke, takaran yang pas ya. Takaran yang pas. Tadi Oke. 4 sampai 7 gram untuk karbohidrat. Mm-mm. Nah, kalau untuk proteinnya, ternyata sebelum carbo loading, hari-hari sebelumnya, sebelum hari Kamis ini harusnya, Senin sampai Rabu kemarin, sebenarnya dari Minggu boleh, atau dari Sabtu, itu udah mulai protein loading harusnya. Protein loading. Nah, Contohnya, ada nih istilah baru. Mm-mm. Jadi, menggunakan 2 gram per kilogram berat badan proteinnya. Oke. Misalnya tadi beratnya 50, Ya. berarti sehari pakai 100 gram protein. Bukan makan ayam 100 gram, bukan. 100 gram ayam itu mengandung sekitar sampai dengan 20 gram protein. Berarti kalau misalnya kita mau 100, berarti dikali 500 gram dalam sehari. Kalau ayam doang, kan bisa dari telur. Telur satu butirnya itu 7 gram proteinnya. Jadi kalian bisa atur-atur. Kalau pusing, kenapa nggak konseling aja? Betul. Nah, ada saya, kalau di Jawa Barat atau Bandung, ada saya, gitu ya. Bisa spill Instagramnya. Oke. Instagramnya Charissa S-nya 2 Wit ya. Dan atau kalau misalnya mau follow asosiasinya, bisa follow Isna Jabar. Isna Jabar itu apa? Jadi Indonesia Sport Nutritionist Association. Jadi khusus gizi olahraga. Oh, bukan hanya lari aja bukan ya? Hanya lari. Semua seluruh olahraga. cabang kita bisa konselingin karena beda-beda tiap cabang olahraga. Nah, beberapa minggu yang lalu sempat ada ngeriung ya? Ngeriung. Nah, itu bagian bakti kami untuk komunitas. Kita akan mendidik, bukan mendidik, memberikan sharing informasi lah. Pasti juga teman-teman udah pada tahu sebenarnya tentang hidrasi. Iya. Oh, hidrasi ini paling penting nah, juga nih ya. Nah, ini fatalnya kalau gini, kalau karbohidrat, kalau dia kurang, ya udah sih paling pakai otot sama lemak nanti pas lagi lari. Paling lemesnya lemes, bukan lemes mau meninggal gitu. Kalau kata anak zaman sekarang. Meninggoy. Tapi kalau hidrasi, beneran bisa meninggal loh kalau kita dehidrasi. Karena bisa serangan stroke, bisa serangan jantung, gara-gara kita dehidrasi. Jadi, fokus utama dalam konseling gizi untuk berlari ataupun juga sebenarnya olahraga yang sifatnya panjang gitu ya, kita itu cairan. Makanya kan sponsornya aja elektrolit. Iya, betul. Cairannya ya. Cairannya. Karena tubuh kita balik lagi 65-70% kan air. Air bukan cuma air doang H2O, tapi dia tadi ada kalium, kalsium, natrium, magnesium, kalium dan sebagainya macamnya. Kalau itu kurang, bisa ganggu kerja otot juga. Otot kan bukan cuma otot kaki doang sama tangan, ada jantung juga ya. Gimana kalau tiba-tiba berhenti karena kita dehidrasi? Banyak loh kasusnya kram suhu badan lagi berlari, atau tiba-tiba ya itu serangan jantung akibat juga dehidrasi. Atau heat stroke, kepanasan. Iya. Kalau mobil overheat ya. Overheat ya. Lari juga bisa overheat. Iya, overheat ya. Selain mikirin bayar cicilan buat race-nya, sama sepatunya, bajunya. Mahal ya, pendaftarannya. Buat minggu lumayan ya. Iya, lumayan ya. Lumayan ya. Bisa beli sepatu yang standar ya. Iya, bisa buat tiket satu pergi kemana aja. Nonton konser kayaknya bisa nih. Buat konser di GBLA. Oke, Teh, ini menarik tentang hidrasi ya. Kalau awam ya, saya sebagai awam nih, aduh kalau mau lari jangan banyak minum deh. Takut kencing. Gitu gimana tuh kan ribet ya. Harus mampir ke toilet dulu atau mampir ke supermarket dulu. Itu gimana gitu. Oke, makanya ada hydration training. Hydration training tuh makanya bukan H-1 sebelum race baru konseling gitu. Kayak fatal banget. Gitu. Harusnya pas the minute atau ketika kita memutuskan, oh ya ini mau ikutan Bandung Marathon nih. Oh ya ini. Karena kan ada kan yang modal gengsi doang. Iya, kan. makanya kan ada gitu ya. Cuannya modal nekat, modal konten. Iya, konten. Ya, jadi jangan H-1. Ya minimal 2 minggu lah. Kalau misalnya bagusnya memang bukan bagusnya ketika mau daftar itu langsung memikirkan ya. Konseling sebelum lah. Mendaftar itu harus sudah berpikir berpikir. Konseling dulu. Bukan sama gizi aja, sama fisioterapisnya, apakah sanggup nggak dokter olahraganya. Jadi kayak mampu nggak nih saya mengikuti ini, dan pelatihnya supaya memprediksi, oh kamu main di 5 dulu, main di 10 dulu, atau 42 tapi nanti ya di race yang kapan. Jadi kita nggak memaksakan kondisi kita gitu. Oke, artinya kalau kita sudah berpikir untuk mengikuti salah satu ajang nih ya, ajang bergengsi ya, segala dipikirin. Harus dipikirkan juga dan pocket ini juga harus dipikirkan juga ya. Kalau kita jangan hanya sanggup untuk daftar, tapi akhirnya kolaps waktu pelaksanaan atau gimana. Kan ditunggu juga sama keluarga di rumah, sama teman kantor. Harus dipikirkan juga ya.
Nah, Apalagi teman hydration kantor. training tadi penting banget Teman-teman dilakuin. ngegibah, Iya. ya, pasti nungguin. Ditungguin ya. kan. Iya. Hydration training makanya dilakuin jauh-jauh hari. Mm-mm. Apa yang penting banget yang di-highlight nih dari hydration itu, selain memang airnya, Iya. konten dari elektrolitnya dan rasio minum elektrolit dan juga cairan. Ini penting banget. Jadi Gimana? di water station nanti ketika berlari di race-nya nanti ya, di wahana itu Iya. ada water station. Jadi kayak tempat minum buat Iya. para pelari ngambil. Ya kan? Nah, itu ada air putih, ada Pocari. Iya. Rata-rata orang yang nggak pernah konseling itu semua maunya aja minumnya kayak Oh. semua diminum. Oh, itu nggak boleh sebenarnya. Atau malah nggak minum-minum. Ah. Nggak boleh sebenarnya. Oke, itu disiapkan untuk dikonsumsi, tapi harus tahu takaran juga Iya, ya. Oke. bukan jadi mukbang juga. Ya gitu. tiba-tiba langsung 10 cup gitu Iya, ya. atau kayak udah 2 cup, masih lagi 3 cup karena merasa haus. Iya. Iya. Nah, itu karena nggak dihitung dengan baik. Nah, perhitungan yang paling baik kalau untuk cairan, itu kita pas latihan dulu sebelumnya, dikirim tuh ke konselornya, dibagi tuh. Jadi kayak keringat yang hilang, itu keringat yang hilang bisa dilihat dari urinnya atau dari jam. Ya, yang kalau nggak punya jam bisa lihat dari urinnya, nanti berat badan sebelum sesudah sama urinnya gitu ya. Kalau yang punya jam ada water loss-nya, bisa dihitung, nanti dibagi sama durasinya. Dari situ dibagi lagi dikaliin sama akan estimasi waktu dia finish race maratonnya berapa lama. Oke, iya. Nah, contoh deh ya, contoh kasus. Misalnya Bang Daniel udah latihan nih, dulu lari 2 jam misalnya. 2 jam itu keluar keringatnya misalnya 1,5 liter. Berarti 1,5 bagi 2, berapa tuh? Berapa tuh? Tiba-tiba bodoh ya. Malu nih sama yang YouTube sebelah ya, yang permainan game kecepatan. 1,5 deh dibagi 2. 75 ya? 0,75. Berarti laju keringetnya 0,75. Nah, yang rasio laju keringetnya di atas 0, kan yang 0 sampai 0,5 itu pakai rasio 70% sampai 30. Jadi 70% air putih, 30% elektrolit. Tapi kalau yang 0,5 sampai dengan 1 itu pakai rasio 70-30 atau 65-35. Jadi 65% air putih, 35% elektrolit. Nanti yang rasionya lebih tinggi lagi, yang keringetnya lebih banyak lagi sampai 1 ke atas itu. Nah, dia pakai perbandingan bisa 60-40, 60% air putih, 40% elektrolit, atau pakai 50-50. Jadi setengah air putih, setengah elektrolit. Nanti dibagi-bagi tuh per WS. Jadi emang harus dihitung. Harus dihitung ya. Biar aman. Kita harus membiasakan berarti ya. Iya, membiasakan. Untuk takaran segini berarti berapa kadarnya ya. Harus membiasakan itu ya. Hydration tadi, training hydration bukan cuma training larinya aja, training hydration, training minum gel. Sekarang kan lagi musim tuh gel. Oh iya nih, speaking of which tentang gel dan produk gizi. Kampusku kan aku tempat ngajar sebagai selain ahli gizi di ISNA, juga dosen di USTB ya, di Universitas Santo Borromeus. Anak-anakku juga banyak yang tertarik di bidang gizi olahraga ini. Makanya mereka juga sampai menang hibah P2MW hilirisasi untuk bentuk produk, Bang Dani. Apa tuh? Produk apa untuk tambahan, untuk apa nih si produk ini dilahirkan, si produk ini kalau anak-anak buatnya untuk recovery. Jadi nanti sesudahnya atau pas lagi carbo loading ini pas bisa minum, kan karbohidrat tinggi. Nah, kebetulan memang produknya karbohidratnya tinggi, sampai 60 gram. Ini ya? Iya, Enatur. Enatur. Masih formulasi pertama. Nah, tapi memang kalau tertarik nih teman-teman yang lain, nanti bisa cari di Instagramnya Enatur, atau tertarik menjadi mahasiswa gizi USTB. Iya nggak? Oke, masuk ya. Masuk. Biar diajar sama ibu yang keren ini. Ya, Enatur. Enatur. Oke, minuman kesehatan tinggi serat kaya nutrisi, vitamin dan mineral yang diperkaya dengan spirulina dan lisin ya, L-lisin ya. Sebenarnya kan buat otot itu kan harusnya branch chain amino acid. Jadi ini anak-anak kan namanya prototype ya, baru pertama. Lisin tuh lebih ke arah kolagen. Jadi kalau teman-teman yang misalnya punya cedera tendon, nah kolagen kan diperlukan. Nah ini bisa nih buat teman-teman makan dulu. Tapi nanti di formulasi kedua bakal masuk branch chain amino acidnya Enaturnya gitu. Oke, dan ini bisa juga mengatasi kelelahan setelah latihan fisik dan mempercepat pemulihan otot. Ya kan, pemulihan. Jadi nanti kalau setelah pokarinya, ya, terus rasa-rasa rungkad kalau kata orang Sunda, badannya hancur gitu ya, rasanya remuk, ya mungkin bisalah dicari
Instagramnya Iya, iya. murid saya, tapi Oke. bukan saya yang jual ya. Jadi murid saya. Kelelahan fisik ya, Iya. bukan hati ya. Oh, Kelelahan tapi fisik hati ya. bisa buat Hati fisik juga. Aduh, gimana? Ya, Kita siapa tahu ya nunggu kan. gajian ya kayaknya Oke, nih. nunggu gajian Lihat masih ya. lama. Oke, 2 Sabar, minggu sabar, lagi mudah-mudahan sabarin. ya. Tidak Kuat ada ya. keterlambatan. Mudah-mudahan kuat Iya, ya. iya, mudah-mudahan kuat. Oke, makanya itulah saya tidak ikut Pokari. Oh, Jadi iya. belum gajian masih jauh. Iya, Oke. Oke, bener. oke, oke. Nah, Jadi- ini gimana nih untuk mendapatkan ini? Apakah belum disebarluaskan atau mungkin saya sekalian main butuh nih ke USTB atau seperti apa? Boleh sih, sekalian main ke USTB, sekalian Hmm. lihat juga prodi gizi kayak gimana. Terus juga sekalian juga chat aja teman-teman anak-anak saya di Instagram. Kayak ini kan masih prototype Iya. ya. Jadi kalau masih prototype berarti memang belum disebarluaskan secara massal. Cuman mau mencontohkan aja bahwa teman-teman yang lagi belajar pun Iya. bisa membentuk produk yang bagus untuk mensupport event-event besar. Oke. Berarti ini bukan karena dosennya ya membela murid-muridnya. Sedikit agak sedikit karena dosennya ya. Oke, Jadi oke. free endorse ya ini. Iya, iya. Ini terbuat dari barley malt ya. Ya, ada barley-nya, ada bubuk kedelai, tepung pisangnya, ada ubi cilembu, ada ubi kelokalan banget cilembunya. ini ya. Lokal, Ubi cilembu, kearifan lokal banget. tepung pisang, Tepung tepung beras merah, tepung beras merah. gandum, almond. Wah, ini nanti harus dicoba nih. Ya, dicoba pakai Ya, air harus hangat dicoba pakai air 250 hangat. mili. Bukan mendidih ya. Bukan air mendidih ya. Enggak air biasa, Boleh 70 di- derajat. boleh 70 degrees. Boleh dideskripsikan nggak sih Teh? Mungkin udah pernah coba. Hmm. Rasanya lebih dominan apa nih? Karena ini kan ada almondnya, ada Banananya ya, pisangnya, lebih pisangnya. ke Lebih pisang kayaknya ya? dominan pisangnya, soalnya supaya potassium replacement. Jadi ini tuh kayak meal replacement, Oke, pengganti potasiumnya makanan, dari potasiumnya pisangnya. tinggi. Oke, berarti aman ya. Ini untuk mendukung semakin strong ya. Ya, semakin strong, Semakin supaya nggak semangat kelelahan. ya. Kelelahan ya, supaya tidak kelelahan Ya. dan memulihkan rasa lelah Iya, dan setelah memulihkan maraton otot. Oke. Dan nunggu gajian. Itu kan berat Dan ya. nunggu Maraton gajian, terus nunggu iya. gajian. Serem banget Oke. tuh kayak gitu. Setelah maraton, habis buat pendaftaran, Mm. nongkrong juga nggak Iya. bisa. Ya. Apalagi yang Sedih cutinya juga ya. Jumat, bukan cutinya Senin. Iya, iya, iya. Karena Senin nggak boleh iya, cuti. benar, Minggu benar, 42 benar. kilo terus Senin langsung kerja. Iya, Itu berarti iya, cucu iya. Ultraman kayaknya. Waduh, apalagi yang dari luar kota Bandung Iya. Raya ya, Iya. yang cutinya Jumat, Mm-mm. Seninnya harus kerja Iya. lagi. Wah, Congratulations ya. ya. Ya, selamat lah. Ya. Mungkin Kita doain aja deh. Jo. HR-nya udah pada tahu ya, Iya. kalau dia cuti Senin, lu ikut ya ke Iya. Bandung ya, pasti gitu Iya, ya. pasti gitu. Oke, oke, oke. Baik. Nah, Teh, pelari apa sebutannya apa ya? Runner ya? Runner. Runner ini untuk tetap tetap happy, khususnya bagi para pemula ya. Khususnya Iya. bagi para pemula. Kan rasa-rasanya bagi para pemula apa yang disampaikan tadi, wah berat banget sih. Mm-mm. Harus menakar, masa sih gua harus bawa timbangan gitu ya, masa harus Enggak. bawa gelas ukur untuk berapa mililiter atau miligram makanan ataupun minuman yang harus masuk ini. Simpelnya seperti apa sih untuk sebagai edukasi awal kepada Oke. para pelari-pelari awal ini? Simpelnya yang pertama adalah ngukur dulu heart rate deh, yang paling aman itu. Iya. Sama tahu potensi diri. Kalau belum pernah lari sama sekali, ya latihan jalan dulu, Oke. ya kan, latihan strength training dulu. Mulai biasain minum, kan rata-rata di kita tuh jarang minum. Betul, Ya, malas jadi kita banget minumnya. latihan minum dulu. Terus perkenalkan diri kita setelah olahraga atau sebelum olahraga minum elektrolit. Misalnya salah satunya dari sponsor boleh, Iya. Pokari. Atau misalnya mau buat sendiri juga pakai air garam gula juga boleh. Oke, air gula ya. Kan bisa sebenarnya mulai dari yang simple dulu. Ketika kita udah endurance-nya terbuild, terus mulai serius nih mau daftar race gitu. Nah, mulai difikirkan. Kita juga nggak perlu nimbang-nimbang kok. Aku yakin banget semuanya teman-teman runners itu udah nggak nimbang lagi. Tapi karena training udah terbiasa, ya. jadi udah tahu nih patokannya. Saya makannya segini, saya minumnya segini. Nah, itu pentingnya konseling. Jadi bukan cuma, aku tahu sih semua informasi itu sekarang ada di internet. Tapi somehow kita butuh human touch, iya nggak sih? Human touch itu sangat yang penting. seperti ini nih, Iya. lebih cepat nangkap gitu Lebih ya. cepat nangkap. Oke. Jadi kayak misalnya Bang Daniel tahun depan nih mau 42. Startnya apa sih? Startnya berlatih. Dulu ngitung
tadi heart rate. Ya. Nah, terus kita mulai latihan di zona yang aman dulu, nyaman buat Bang Daniel, jalan kaki dulu. Mungkin setelah jalan kaki ditingkatkan, jalan terus lari, kayak jalan 30 detik, lari 30 detik, kayak gitu. Terus nanti mulai angkat beban, dari mulai dulu di rumah nggak punya dumbbell, ya pakai aqua yang diisi air, diisi batu, atau apa. Atau misalnya udah mulai ada peningkatan, ya beli dumbbell, atau mau subscribe gym, ya boleh juga. Nanti setelah kekuatan ototnya terbentuk, ya mulai nanti latihan minumnya bukan cuma air putih aja, misalnya ada air putih tambahin lemon sama madu, ya dikasih garam sedikit, itu juga elektrolit kan sebenarnya. Gampang ya, di dapur juga banyak ya. Di dapur juga banyak. Nah, setelah mulai kebangun, mulai terbiasa kayak gitu, nah kira-kira kayaknya aku udah perlu konseling nih, ya konseling aja, misalnya sama coach sekali aja nggak apa-apa, misalnya kayak kita ikut plannya, trainingnya, jadi kita juga tahu yang bener training kayak gimana, terus juga subscribe juga sama ahli gizinya. Tapi kalau yang punya masalah khusus kayak hipertensi, jantung segala macam harus sama SPKO-nya gitu ya. Jadi supaya dia tuh aman gitu. Kan olahraga emang tuh ada ya yang sudah punya riwayat tapi banyak. Masih banyak. Aku bilang nekat sih. Banyak. Ya nggak sih? Tapi kalau dengan plan yang benar, dia nggak akan apa-apa sebenarnya. Oh, gitu. Iya. Makanya itu pentingnya bukan cuman asal nyari di, karena internet tuh semua ada, tapi kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan buat kita, yang cocok buat kita tuh gimana? Karena itu kan tadi perlu human touch. Nah, akhirnya setelah kita agak serius, terus kita konseling, kita dapat program yang tepat dari pelatih, dapat juga approve dari dokternya, dapat juga info kayak kegizian dari ahli gizinya gitu ya. Dan dia juga secara mental siap, semua daftar race misalnya tiap minggu, join komunitas biar ada temennya. Nah, abis itu bisa tuh mulai membangun kepercayaan diri kalau nggak ada yang nggak mungkin. Setahun training ya bisa 42 kilo ya bisa aja gitu. Tapi dengan persiapan yang matang, jangan kayak cuman karena aduh si A laris, saya kongkong enggak gitu. Atau padahal ajang nyari jodoh. Lebih sehat aku, nah gitu ya secara fisik ya. Karena kita kan menilai secara fisik ya kan lebih fresh dulu nih. Atau gitu kan. Kok dia gendut tapi kuat? Padahal kan bukan gendut atau kurusnya aja, tapi capability dianya sendiri, ototnya kayak gimana untuk bisa berolahraga. Saya baru tahu loh kalau ada yang punya kendala di jantung dan itu ada yang masih diperbolehkan. Ya tergantung tadi dokternya tadi. Ya. Dan juga tergantung tadi udah berapa banyak dia berlatih. Dan nanti juga disesuaikan, bukan kebut-kebutan aja. Jadi memang running can be fun, can be safe, tapi with a good plan. Jadi kayak harus ada rencana yang matang dari diri sendiri, dari juga supporting kita, support system kita, dari komunitas, keluarga. Jangan sampai keluarga juga berantem cuman gara-gara perihal lari. Benar, biaya pendaftarannya mahal banget sih kan gitu kan. Atau misalnya jadi nggak ada waktu buat keluarganya. Karena kan memang training tuh butuh waktu ya, apalagi yang sambil kerja, sambil kuliah. Apalagi hari Minggu, startnya jam berapa sih? Jam 4 ya? Ya jam 5, habis ya, azan, langsung ninggalin. Yang harusnya suaminya harus ke pasar, jadi nggak ke pasar. Yang biasanya suaminya bersihin mobil, ini nggak ada, hilang. Atau biasanya istrinya masakin, karena cuma ketemu Minggu, istrinya nggak ada. Hanya masak nasi doang. Tapi ketemu di itu, fotografer yang di Dago. Jadi ribut lah. Jadi harus support system semuanya untuk mendukung kita, supaya runningnya juga safe, nggak kejar-kejaran, kucing-kucingan ya. Ya udah. Detak jantungnya itu berdenyutnya itu kencang itu bukan karena lari ya, karena pertikaian rumah tangga ya. Nah, itu agak bingung tuh. Dilihat ini kok beda kan, aku belum lari ya, tapi giliran waktu di tensi dan di yang lain-lain itu kok beda nih detaknya gitu ya. Nah gitu. Nah, perlu nggak sih Teh sebenarnya selain beberapa hari sebelum kita menuju tanggal 21 nanti, kita ke dokter atau mungkin di lokasi itu ada nggak sih pemeriksaan kesehatan awal gitu? Biasanya ya. Medis tuh ada. Medis tuh di setiap race ada. Cuman kalau dulu mungkin medisnya nggak terlalu banyak. Kalau sekarang kayaknya cukup banyak. Terus yang kedua juga sekarang kalau yang Bandung Marathon dilengkapi dengan medical check up. Jadi mereka berapa hari? Medical check up dulu. Atau di hari H? Di hari-hari sebelumnya udah ada sih medical check up. Jadi boleh atau enggak ikut race, terus pakai ditandain. Itu include pendaftaran ya? Iya, biasanya include. Jadi ditandain gelang, kalau nggak salah yang merah kalau nggak salah harus diperhatiin sama dokter. Saya nggak terlalu pasti ya, cuman ditanda-tandain. Ada yang kayak bebas aja, tapi tetap aja ada medisnya yang siap untuk kalau lagi cedera. Ada yang kayak waspada, sama ada yang memang harus
assisting mediknya gitu. Oke. Ada yang harus ditempel, ada yang harus dipantau dari jarak jauh gitu ya. Iya, ada yang kayak ya udah sebutuhnya dia kalau misalnya butuh semprotan mungkin Iya. atau butuh kayak rada-rada sesek kurang oksigen ya, karena kadang-kadang tadi lari tuh kalau nggak efisien oksigennya akan berkurang kan, soalnya kan ada volume O2 max ya. Itu volume O2 max training lagi jatuhnya. Kalau nggak training ya itu maksakeun ya. Oke. Nah, biasanya ya kalau kita mau mendaki gunung atau outing dari perusahaan dan sebagainya, pasti ada pesan nih. Silakan membawa obat-obatan pribadi ya, kebutuhan-kebutuhan pribadi. Nah, untuk lari ya, untuk lari maraton ini ada nggak sih anjuran-anjuran seperti itu atau seluruhnya itu akan disiapkan oleh penyelenggara? Kalau Biasanya. penyelenggara pasti yang nyiapin yang umum ya. Tapi kalau yang misalnya kayak pribadi banget, Contohnya, biasanya. obat hipertensi mungkin ya. Oke, ya. Itu cukup pribadi ya. Atau di bawah lidah itu ya, yang biasa buat. Ya atau obat jantung mungkin. Walaupun misalnya tetap aja pasti mungkin disiapin lah. Tapi tetap lebih baik bawa deh dibanding kayak kita nggak tahu apa yang terjadi. Oke. Tapi kalau untuk yang sehat walafiat, ya tadi supaya serangan jantungnya bukan karena serangan jantung gara-gara lari hidrasinya tolong perhatikan sekali. Hidrasi sangat diperhatikan. Kalau belum tahu nih terlalu terlambat buat ngitung-ngitung, ya udah deh minum aja di water station, tapi jangan serakah gitu. Jadi kayak minum segelas 2 gelas, selang-seling sama Pocari. Misalnya kayak di kilometer 2,5 kan per 2,5 kilo. Per 2,5 kilo misalnya minum air putih, misalnya di kilometer 5 minum Pocari, selang-seling, atau misalnya nanti di kilometer 10 ada yang air sama Pocari, terus nanti selang-seling seterusnya gitu. Dan jangan minum cantik gitu juga ya, hanya ngebasahin bibir gitu ya. Aduh, takut. Nggak boleh kayak misalnya gini, kita harusnya minum cuman segelas 2 gelas, tapi rasanya kita masih pingin berkumur buang. Tapi himbauan juga nih, kayaknya kan tadi keresahan banyak orang ya, sampah. Coba nanti deh. Tolong dong. Itu tahun lalu atau 2 tahun yang lalu saya greget nih mau turun dari kendaraan, cuman janganlah, biarkan sajalah gitu kan. Nah, gimana nih untuk himbauan kepada teman-teman pelari untuk hal-hal sampah-sampah, dan itu berapa puluh ribu orang ya? Iya, 10.000 orang, kebayang nggak sih spons, kulit pisang, cup styrofoam itu. Nah, apa nih? Jadi gini sebenarnya, ketika water station kayak beberapa meter depannya tuh ada tong sampah. Nah, itu diminum aja gitu, terus langsung dibuang ke tong sampah. Jangan kayak udah jauh banget harus dibuang ke jalan. Kalau bisa sih masih kayak radius 2-3 meter dari water station kan ada tong sampah, ya buang ke situ. Terus kalau running gel, kalau kita pakai running belt yang apa sih ikat pinggang buat lari, ya sampah running beltnya ya dimasukin aja lah ke running belt kita dibanding kayak kita buang sembarangan gitu. Kalau bisa. Oke, harus bisa sih ya. Kamu malah loh. Harus bisa. Resah banget. Harus bisa dong. Aku cukup resah ya. Artinya bisa bayar semahal itu ya, tentunya kita juga edukasinya juga harus sudah cukup ya, untuk masalah lingkungan, untuk masalah kesiapan fisik ya, mental tadi itu juga artinya ya secara awam yang menilai ya harusnya udah berpikir sampai ke sana dong ya, tentunya gitu. Nah, apa yang terjadi nanti di hari Minggu ya let's see ya. Kita nantikan bersama lah ya. Himbauan ya. Jadi himbauan untuk istirahat yang cukup, himbauan untuk makan yang baik, himbauan untuk minum yang cukup juga, hidrasi yang baik, dan menjaga kota Bandung. Dengan nggak buang sampah sembarangan. Dan event bergengsi ini akan tetap digemari karena orang-orang dari luar kota Bandung akan senang nih ke Bandung karena Bandung itu tetap terjaga kebersihan. Dan orang yang nggak lari nggak jadi benci sama pelari. Betul. Karena tidak akan ada juga yang jadi benci. Betul, karena kan kayak, sampahnya banyak banget. Nah, sekarang kan jadi, pelari itu tertib. Tertib. Ya minimal sampah lah. Kalau mungkin kemacetan kita akan maklum ya. Karena udah dihimbau ya. Jangan sampai udah kemacetan, sampahnya pula gitu kan. Nah, artinya beberapa tahun terakhir ini kan Kota Bandung Raya ini darurat sampah ya. Jangan sampai ya. Semoga teman-teman para pelari jangan tambah darurat lagi. Jangan makin darurat, makin bahaya nih nanti. Nah, udah itu aja ya. Iya. Itu aja. Oke, itu aja mungkin Tribuners untuk program Tribun Health kali ini bersama Teh Karissa untuk persiapan Bandung Marathon yang dipersembahkan dari Pocari yang akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024. Tetap sehat, salam sehat. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.